Central da Fretilin. Viva! Viva o povo Ramalao! Viva! Timur dan seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, sabar, dan hati yang lapang. Keputusan ini secara resmi mengakhiri konflik bersenjata yang terjadi selama hampir 24 tahun. Lalu, bagaimanakah Timor Timur meraih kemerdekaannya? Presiden Soekarno pernah berkata, "Janganlah sekali-kali engkau melupakan sejarah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifah Hasan Salsabila dari 1210 ingin menceritakan sejarah dari negara Timor Leste yang pernah menjadi bagian dari NKRI. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Pulau Timor pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1522 dengan tujuan untuk berdagang dan berujung melakukan penjajahan seperti bangsa barat lainnya. Disusul Belanda pada abad ke-18 yang memasuki pulau tersebut dan berusaha menyingkirkan Portugis, tetapi akhirnya pada tahun 1749 mereka sepakat untuk membagi Pulau Timor menjadi dua bagian, di mana Portugis menguasai Pulau Timur di wilayah timur dan Belanda menguasai Pulau Timur di wilayah barat. Nah, wilayah timur bagian barat yang dikuasai Belanda kini menjadi provinsi Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada tahun 1942, Jepang berhasil menyingkirkan Belanda dan Portugis dari Kepulauan Timur. Namun setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II, Jepang menyingkir dari Pulau Timor dan Portugis kembali menguasai pulau tersebut. Pada tanggal 25 April 1974 terjadi revolusi Anjali di Portugis, yaitu kudeta tak berdaya di Portugis yang dilakukan oleh tentara Portugis yang berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Marquinhos Caetano. Portugis menjadi negara demokrasi dan anti kolonialisme. Oleh karena itu, Portugis menarik kekuatan militernya dari wilayah jajahannya termasuk di Timor Timur. Timor Timur terpecah menjadi 3 faksi, faksi Fretilin, faksi UDT, dan faksi Apodeti. Tetapi faksi Apodeti memiliki popularitas rendah dibanding kedua faksi lainnya yang menyebabkan kedua faksi ini memiliki persaingan yang sempit. Fretilin merupakan faksi yang menginginkan kemerdekaan, sedangkan Apodeti merupakan faksi yang menginginkan Timor Timur bergabung dengan Indonesia. UDT awalnya ingin Timor Timur merdeka, tetapi akhirnya berbalik bergabung bersama Apodeti dan menginginkan Timor Timur untuk bergabung bersama Indonesia. Hal ini karena UDT menuduh Fretilin sebagai penganut komunisme yang akhirnya memicu konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke Indonesia. Presiden Soeharto yang mendengar hal tersebut khawatir Timor Timur akan menjadi komunis dan menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto mengkomunikasikan hal tersebut kepada Presiden Amerika yang bernama Gerald Rutherford Ford Jr. Pada 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat datang ke Indonesia menemui Presiden Soeharto. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia menginvasi Timor Timur yang disetujui oleh Apodeti dan UDT untuk memberantas komunis yang dilakukan pada 7 Desember 1975 atau kerap kali disebut dengan Operasi Seroja. Tepat pada 27 Juni 1976, Indonesia resmi menjadikan Timor Timur menjadi provinsi ke-27 NKRI. Walaupun demikian, konflik masih terus berlangsung. Pada 12 November 1991, terjadi tragedi Santa Cruz, yaitu tentara Indonesia yang menembaki warga Timor Timur yang pro kemerdekaan di pemakaman Santa Cruz. Beberapa jurnalis asing juga ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut, di antaranya Alan Nurse dan Amy Goodman. Pada 30 Agustus 1999, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, disetujui diadakannya referendum. Hasilnya, rakyat Timur sepakat untuk merdeka. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste diakui sebagai negara sendiri setelah hasil referendum diakui oleh pemerintah Indonesia. Saya ingin mengajak masyarakat di Timor Timur dan seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, sabar, dan hati yang lapang.